Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dan karakteristik perkembangan kognitif anak dan bahasa anak serta implementasinya dalam pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri yaitu Ahmad Rijik, yang kedua ada Nesa Lufia, yang ketiga ada Anita Tafiani, dan yang keempat ada Nabila Nur Najmina. Yuk disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Najmina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti pengertian atau mengerti. Sedangkan menurut Gagne, kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf saat manusia berpikir. Sedangkan menurut Pujiati dan Mashikouri, kognitif adalah kemampuan untuk mempelajari keterampilan atau konsep baru, kemampuan untuk mengerti apa yang terjadi di lingkungan dan sekitarnya, serta kemampuan daya ingat untuk menyelesaikan soal-soal. Sedangkan menurut KBBI, kognitif dimaknai sebagai suatu hal yang berhubungan dengan kognisi berdasarkan pengetahuan baik secara empiris maupun faktual. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kognitif adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan mental, nalar, dan proses berpikir, yaitu kemampuan atau aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi atau penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesa Lutfia Putri. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitif menurut Jean Piaget. Jadi, apa sih yang maksud kognitif itu? Kognitif itu berasal dari kata cognition yang artinya pengertian atau mengerti. Lalu, apa sih pengertian kognitif? Pengertian kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada manusia yang sedang berpikir. Teori kognitif menurut Jean Piaget. Piaget mengemukakan bahwa sejak balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Tahap-tahap perkembangan kognitif itu ada tahap sensori motorik pada usia 0-2 tahun, tahap pra-operasional pada usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, dan tahap operasional formal pada usia 11-15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Oktaviani Putri. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan menurut KBBI, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa merupakan percakapan atau perkataan yang baik, sopan, santun. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama ada menurut Cheir. Bahasa adalah alat verbal untuk komunikasi. Sebelumnya, Cheir menegaskan bahwa bahasa sebagai suatu lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua menurut Nababan, bahasa adalah salah satu ciri yang paling khas manusiawi yang membedakan dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi, kesimpulannya, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan pikiran, keinginan, dan perasaan. Teori perkembangan bahasa yang dikemukakan oleh Vygotsky. Vygotsky adalah tokoh yang memfokuskan kepada perkembangan sosial yang disebut sosiokultural, tetapi dia tidak mengabaikan individu dan perkembangan kognitif individu. Nah, Vygotsky ini berpendapat bahwa 1. Bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan anak. 2. Bahasa berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain. 3.
Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat fokus di dalam pikiran sendiri. Anak-anak yang menggunakan pembicaraan sendiri lebih sosial kompeten dibandingkan mereka yang tidak. Ketika anak-anak, mereka menggunakan bahasa untuk mengatur dan membimbing mereka. Ya, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi teori PJ dalam pembelajaran. Yang pertama, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam kemajuan perkembangan. Teori PJ mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Yang kedua, pendidikan di sini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak, yang artinya ketika anak-anak mencoba memecahkan masalah, penalaran merekalah yang lebih penting daripada jawabannya. Yang ketiga, anak belajar paling baik dengan menemukan atau discovery. Artinya, di sini adalah agar pembelajaran yang berpusat pada anak berlangsung efektif. Guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri, tetapi mereka memberi tugas khusus yang dirancang untuk membimbing para siswa menemukan dan menyelesaikan masalah sendiri. Selanjutnya ada implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Nah, untuk penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran ini ada dua metode. Yang pertama dengan metode pembelajaran kooperatif dan yang kedua metode pembelajaran peer tutoring atau tutor sebaya. Nah, untuk metode pembelajaran kooperatif itu lebih menekankan kepada sikap atau perilaku dalam bekerja bersama secara kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu terdiri dari dua atau lebih orangnya gitu. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran peer tutoring atau teman sebaya ini maksudnya siswa mengajarkan siswa lainnya. Nah, pembelajaran ini dilakukan atas dasar bahwa ada sekelompok siswa yang lebih mudah bertanya atau terbuka dengan temannya sendiri daripada dengan gurunya. Ya, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.